Sehingga kalau dulu saya pernah ramalkan akan bertemu dengan Angga, sepertinya kali ini akan dan gagal dan membuat DP ingin ini yang terakhir. Dan sepertinya kehidupan berjalan seperti sedia kala. Tidak ada apapun yang akan merubah ini semua. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Perceraian antara Dewi Persik dan Angga Wijaya ini tertutup oleh perceraian antara Sule dan Natalie Holscher. Dan ini terus kemudian membuat orang-orang ini lupa, ini bagaimana kasusnya, apakah sudah selesai atau belum. Diketahui beberapa unggahan dari Dewi Persik ini yang no mention, tapi orang-orang mengira dia ini mengarahkan kepada mantan suaminya ini. Udah mantan atau belum ya, kalau belum putusan resmi. Nah, sejalan dengan itu, Angga Wijaya pun sudah mulai tampil di beberapa podcast dan juga interview. Terakhir bersama dengan Melanie Ricardo. Tapi kita semua penasaran, bagaimanakah nasib perjodohan Dewi Persik yang berikutnya? Kenapa lebih penasaran kepada Dewi Persik? Adalah karena Dewi Persik yang sudah 2 kali menikah sebelumnya. Ini yang ketiga dan menuju yang keempat nanti. Siapa kira-kira yang akan menjadi suami keempat Dewi Persik dan akan memperpanjang jodohnya? Apakah akan sampai ke akhir hayat? Dan akankah jodoh yang kali ini lebih kaya daripada Angga Wijaya? Kita langsung akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Menurut kalian suami itu harus lebih kaya, bisa menafkahi atau tidak? Atau sebenarnya bukan itu permasalahan antara Dewi Persik dan Angga Wijaya? Menurut kalian seperti apa? Tuliskan komentar di bawah sini sambil saya ambil kartu yang pertama. Dan kalau saya lihat dari kartu death ini, artinya memang sudah tidak ada kesempatan lagi untuk saat ini mereka berdua untuk kembali rujuk atau bersama kembali. Seperti kita ketahui, keduanya sudah mantap untuk pergi berpisah ke jalan mereka masing-masing. Tak tampak ada sesal dan sepertinya mereka berdua ini masuk ke dalam fase curhat masing-masing tentang apa yang sebenarnya terjadi, sambil ya tentu saja tidak akan mengatakan secara langsung, memberikan kode-kode, tapi ini semoga akan bisa memberikan gambaran kepada masyarakat yang selama ini bertanya-tanya mengapa mereka akhirnya berpisah. Lalu apakah mereka akan benar-benar bisa move on, tidak akan melupakan sama sekali? Kalau move on kita tidak akan pernah tahu, tapi yang pasti dalam ketidakpastian ini mereka mencoba untuk melanjutkan kehidupan mereka masing-masing. Angga Wijaya yang selama ini kita kenal ada di balik layar, sepertinya akan mencoba peruntungan dengan mengeluarkan single terbarunya. Dan Dewi Persik masih tetap dengan acara-acara TV variety show yang digawanginya dan juga menjadi juri dan bintang tamu di beberapa acara TV yang lainnya. Dan ini masih akan berlangsung seperti biasa, tidak ada yang berubah. Terakhir juga Lebi menikah, mereka berdua tampak datang ke sana. Gegep tentu saja akan ikut dengan Dewi Persik dan sepertinya kehidupan berjalan seperti sedia kala. Tidak ada apapun yang akan merubah ini semua. Lalu sebenarnya permasalahannya itu apa? Kalau kita ketahui sebenarnya adalah tentang bagaimana Dewi Persik ini, saya duga kalau dari kartu ini menganggap kalau upaya yang dilakukan oleh Angga Wijaya sebagai suami ini masih kurang. Kalau ditanya tentang nafkah, sepertinya bukan lebih ke nafkahnya. Tetapi kalau dari kartu ini dan dari DP-nya adalah tentang bagaimana dia berusaha untuk lebih lagi memperjuangkan apa yang mungkin Dewi pikir harusnya Angga ini perjuangkan. Nah, Angga sendiri sepertinya sudah mulai berpikir untuk memilih berpisah karena apa yang terjadi ini di luar apa yang menjadi kekuatannya. Jadi sepertinya ada sesuatu hal yang terjadi berulang kali membuat dia berpikir untuk ya sudah, ini sampai di titik ini saya tidak bisa lanjutkan lagi. Tapi akhirnya keduanya pun menyepakati untuk berpisah. Dan ini memperkuat dugaan saya bahwa akan sulit untuk kembali jika kondisinya seperti ini. Lalu akankah cepat menikah dan mendapatkan jodoh kembali? Kita lihat dari Dewi Persik. Kalau saya lihat dari kartu Three of Wands, sepertinya masih akan lama. Walaupun Dewi tentu saja siap untuk membuka hatinya kepada siapapun yang akan bisa membuatnya nyaman. Tapi sepertinya masih akan lama dan lebih lama dari yang diperkirakan. Sehingga kalau dulu saya pernah ramalkan akan bertemu dengan Angga, sepertinya kali ini akan ada waktu yang lebih lama jedanya. Bahkan mungkin jedanya ini hampir menyamai dengan jeda pernikahannya. Saya harap sih nggak akan selama itu ya. Tapi saya takutkan apa yang akan terjadi ke depannya akan lebih cenderung ke sini. Saya lihat ini semua adalah karena lebih kepada Dewi Persik yang ingin sendiri. Jadi kalau ternyata ditanyakan apakah ada yang akan mendekati, saya lihat ada banyak. Yang pertama, siapa yang kira-kira akan mendekati? Saya pikir sih yang mendekati ini adalah mantan. Orang yang tahu tentang Dewi Persik
Mantan-mantan ini salah satunya akan mencoba untuk mendekati tidak hanya mantan suami, tapi mantan pacar juga yang mungkin kita tidak pernah diekspos keberadaannya. Mereka ini akan mencoba untuk mengambil hati sang diva dangdut ini. Dan sepertinya tidak menunggu lama, saat kita ini mungkin sedang ngobrol, saya berbicara, kalian mendengarkan, mungkin saja mereka sudah melancarkan sepak terjangnya dengan membuka obrolan dan juga mencoba untuk akrab kembali. Yang kita lihat, pria-pria ini tentu saja tidak hanya akan cuma menanyakan kabar, tetapi memiliki harapan yang lebih untuk menjadi pendamping hidup sang Dewi Persik ini tadi. Selain mantan, kira-kira siapa? Yang kalau saya lihat di sini adalah orang-orang yang mungkin memiliki pengaruh, orang-orang yang memiliki kedudukan dan kekuasaan, bukan orang-orang dari kalangan seniman atau artis, tapi mungkin saja orang-orang dari masa lalu yang kepincut dengan aksi panggung Dewi saat mungkin diundang ke acara di tempatnya bekerja, atau mungkin pernah ngefans dari dulu saat dia ini belum memiliki semua yang dia miliki, dan saat ini sangat memungkinkan untuk kenapa enggak ya kalau ternyata ingin punya pasangan artis, dan Dewi Persik ini menjadi salah satu tipenya. Ini bukanlah jenis orang-orang yang biasa saja, ini orang-orang yang memiliki pengaruh, dan ini akan dimulai di akhir tahun ini hingga tahun depan akan ada, mungkin tidak terekspos, tetapi orang-orang ini akan berdatangan satu demi satu. Kenapa mereka yang datang? Karena mereka berpikir ya sudah sama suamimu dulu, mungkin kamu tidak mendapatkan nafkah yang ternyata diharapkan karena berita memberitakan seperti itu, dan mereka berpikir bisa memberikan yang selama ini mereka kira Dewi Persik ini inginkan, yang padahal bukan itu yang diinginkan. Nah, sayangnya di antara orang-orang ini ternyata tidak single, dan itu yang akan membuat Dewi Persik ini tidak mau untuk menyambut permintaan mereka. Lalu kira-kira dengan siapa jodoh Dewi Persik ini akan berlabuh? Kalau menurut saya, jodoh Dewi Persik ini adalah seseorang yang jauh lebih tua. Jauh ini usianya di atas 5 tahun, di atas Dewi Persik. Seseorang yang mapan. Apakah dia pengusaha? Ya, dia mungkin akan lebih banyak menjadi seorang pengusaha. Tetapi kalau dari pekerjaannya, dia dulu sepertinya bekerja dengan sebuah organisasi. Karena saya lihat orang ini dulu memakai seragam. Apakah mereka ini sudah mulai menuju masa-masa menuju pensiunnya, ataukah orang-orang yang memang sudah di pucuk karir? Tapi yang saya lihat orang ini akan lebih dikenal sebagai seorang pengusaha, bukan artis, dan dia tidak suka terekspos. Dan saya kira jodohnya ini saat berjumpa orang akan kaget karena tidak menyangka bahwa kok bisa akhirnya mereka ini berjumpa atau bertemu. Saya di sini tidak akan bisa lihat karena saya tidak bisa menerawang terlihat di depan mata saya dan sebagainya. Hanya mengukur dan membaca dengan parameter yang ada di kartu saya. Kira-kira di mana mereka berdua akan berjumpa? Saya lihat mereka ini akan berjumpa pertama kali di sebuah acara yang Dewi Persik isi, atau Dewi Persik ini sedang bekerja di tempat pria ini tadi mungkin sedang bekerja juga. Sehingga saya lihat ketemunya ini ada di salah satu job. Dan pertemuannya adalah karena dikenalkan. Jadi bukan karena orang ini yang mengundang, tapi dikenalkan oleh seseorang yang lain. Dan dari situ hubungannya ini menjadi pertemanan yang bersifat mungkin saja tadinya mengarah ke bisnis, tetapi ternyata memiliki ketertarikan dan keduanya menjadi lebih akrab daripada sebelumnya. Dan kalau kita lihat dari mantan-mantan yang pernah ada, mungkin ini akan jauh berbeda dengan mereka semua. Kira-kira seperti apakah orang ini nanti? Saya melihat bahwa awalnya nanti akan ada keraguan, tetapi akhirnya si pria membuat percaya dan akhirnya mereka memiliki kesepakatan untuk menjalin hubungan yang lebih serius lagi. Ini adalah karena masa lalu pernikahan yang 3 kali ini dan gagal dan membuat DP ingin ini yang terakhir. Harapan untuk selalu diperjuangkan oleh sang prianya. Harapan untuk selalu dimenangkan dan diupayakan. Inilah yang dicari oleh seorang Dewi Persik. Dan sepertinya ini nanti akan bisa didapatkan dari pria yang berikutnya ini. Lalu kira-kira akan seberapa panjang? Akankah sampai akhir hayat? Saya tidak akan bicara tentang akhir hayat, tapi yang pasti kita akan melihat bahwa nanti dari penilaian publik dan sebagainya, kita akan tahu jika pernikahannya ini akan lebih panjang dari pernikahannya dengan Angga Wijaya. Jauh lebih panjang dan ajaib karena ternyata Dewi Persik memiliki perjodohan yang lebih baik dengan seseorang yang bukan datang dari kalangan entertainment. Bagaimana menurut pendapat kalian? Betulkah
dengan apa yang kalian selama ini pikirkan? Akankah Dewi Persik ini lebih berbahagia dengan pasangannya ini? Rasanya kita akan bukakan kartu di video yang berikutnya. Tapi semoga apapun yang mereka putuskan menuju ke hal yang akan lebih baik. Tidak ada penyesalan di sini dan sudah difikirkan sebaik mungkin. Apakah kalian semua juga diambang perceraian? Ataukah kalian berpikir untuk rujuk kembali dengan pasangan kalian? Jika kalian mengira bahwa kartu-kartu saya akan bisa membukakan alternatif pilihan yang kalian harapkan, maka silakan hubungi nomor di bawah ini dan sampai jumpa di dalam sesi ramalan bersama saya nanti. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.